Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Gotoh. Kemarin Jumat untuk saham Gotoh ditutup merah ya, minus 1 poin ke level 85. Malahan kemarin itu sempat ke 84, cuman ya naik 1 poin. Setelah teknikal untuk supportnya masih di sini 83, semoga aja nggak jebol ya kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk saham Gotoh kalau nggak salah masih di distribusi asing ya, kemarin Jumat tanggal 29 September untuk asingnya masih net sell 68,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 25 dalam 1 minggu terakhir ini untuk asingnya cenderung keluar ya, net sell 335,6 M. Kalau kita cek dari awal bulan untuk asingnya keluar 500-an M, jadi untuk asingnya masih terus keluar di saham Gotoh sampai kemarin Jumat. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk transaksi Gotoh kemarin Jumat tanggal 29 September, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, masih didistribusi khususnya oleh asing ini ya, KZ versi asing net sell 32,1 M, kemudian YU masih terus jualan sampai kemarin Jumat. Untuk YU-nya masih net sell 29,3 M, kemudian ZP, BP, CC, AK juga ikut-ikutan jualan ya, dan yang nampung untuk asingnya di saham Gotoh BK itu pun cuma 13,9 M, PD, RX, AG masuk, cuman secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, PD, ZP versi lokal nampung untuk saham Gotoh. Untuk besok Senin sih mungkin ya ini sih untuk area supportnya 8384, mungkin yang udah ambil posisi kemarin di 84 ya semoga aja nggak jebol di bawah 83. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau masih nggak rame-rame banget, mungkin akan ini sih akan konsolidasi sedikit di atas resistennya ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk resistennya masih akan konsolidasi dulu sedikit di atas support, sorry bukan resisten karena 83 ini support. Untuk resistennya masih di 96. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Kita lihat aja besok gimana ya. Kalau mau entry sih ya disclaimer, ini secara technical hitungannya udah dekat area support, udah di bottom juga secara histori. Tapi kalau secara broker summary ya itu masih terus didistribusi oleh YU. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang kemarin ditutup naik sih ya, walaupun candlenya hijau. Jadi untuk saham ASII ini mantul di area sini 6125 ya supportnya itu. Mantulnya itu pas tanggal 27, berarti hari Kamis ya, 27 itu ya Kamis. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di hari Kamis ya semoga aja bisa ngejar 6400 ya untuk saham ASII. Secara teknikal untuk supportnya ya masih di sini 6125 dan resistennya di 6400. Untuk kemarin sih, kemarin Jumat open gap atas ya, jadi langsung open di area sini lumayan tinggi, open gapnya di 6250, naik dikit kemudian turun. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ASII dalam 1 bulan terakhir ini aslinya net sell 152,8 M, jadi kadang masuk kadang keluar ya. Kalau kita cek tanggal 29 kemarin aja untuk aslinya masuk ini 52,4 M. Kalau kita cek dari tanggal 27 ketika mantul di area support untuk aslinya net sell 4,1, berarti masuk kemarin Jumat ya untuk asing itu di saham ASI. Semoga aja untuk besok Senin masih bisa naik lagi. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ASII tanggal 29 September kemarin yang distribusi MG loh. MG murni jualan ini, jadi 100% selling untuk MG di saham ASII. Tidak melakukan pembelian sama sekali. Bisa jadi MG sini yang bikin saham ASII itu turun ya kemarin, maksudnya turun setelah open gap atas. Untuk asingnya sendiri yang masuk ada BK, AK, RX, dan ini hitungannya lumayan sih ya. Jadi dibandingkan asing jualan, jadi diakumulasi oleh asing. Semoga aja bisa ngejar ini sih untuk saham ASII ya, 6400 itu area resistennya. Kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi sideways ya kemungkinan akan naik nguji resistennya di 6000
400. Oke, itu untuk saham ASI. Dan kalau mau entry ya sebenarnya nanggung ya, ini udah di tengah. Ya bagusnya itu pas kemarin pas di area support 6125. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham MDKA ini yang MDKA harganya turun cukup dalam kemarin Jumat ya, dan kelasnya ya ini hitungannya di area support lah, masih berada di area support walaupun turun di bawah 2800 ya, kelasnya di 2880. Kalau secara Fibonacci ini udah jebol supportnya, cuman kalau secara histori ini di area support sih. Jadi kalau misal besok Senin itu langsung dibuka hijau dan bisa bertahan di atas 2900, kalau buat teman-teman yang mau entry, disclaimer sih, kayaknya ada kemungkinan naik misal besok Senin berhasil breakout di atas 2900 ya. Soalnya kalau lihat secara histori ya ini hitungannya sih jebol 2900 ya. Soalnya waktu itu pas bulan Mei Juni itu emang tembus supportnya ini, tembus 2900, cuman close-nya ya berada di atas itu ya, maksudnya close marketnya berada di atas itu, cuman kemarin Jumat close-nya di bawah 2900, agak was-was juga sih, apalagi kalau langsung dibuka merah ya. Untuk saham MDKA, kalau kita cek apakah laporan kuartal 2-nya udah diupdate untuk saham MDKA ini. MDKA laporan kuartal 2-nya udah ya, ternyata ruginya gede ini di beberapa tahun terakhir hitungannya ya. Di kuartal 2 tahun ini 2023 untuk kerugian MDKA minus 33 per lembar sahamnya ya. Jadi IPS-nya minus, dan minusnya cukup dalam. Sentimennya kurang bagus. Jadi ROE-nya ini masih negatif untuk saham MDKA. PBV-nya juga cukup mahal ya, 5 kali. Untuk hutangnya juga sebenarnya 200% ya. Fundamentalnya ya nggak bagus-bagus banget sih kalau kita lihat sekilas ya. Tadi jadi mungkin yang belum punya posisi, misal besok itu langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu lah, amannya sih seperti itu. Takutnya kalau bearish untuk saham MDK ini bisa ngejar 2400, jadi ya hati-hati aja kalau belum punya posisi. Oke, itu untuk saham MDKA ya, dan kalau secara teknikal sih ya perhatikan aja level 2900. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham MDKA. Untuk saham MDKA tanggal 29 kemarin secara keseluruhan ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi oleh BB dan ZP. Untuk BB-nya yang keluar BB versi lokal ya, lokalnya ada yang distribusi ini BB, untuk aslinya net sell cukup banyak juga ya, jadi harga sahamnya turun, fundamentalnya juga sentimennya nggak bagus ya. Untuk MDKA amannya sih untuk besok Senin kalau langsung dibuka merah wait and see aja. Ini aslinya net sell 34,9 M, kemudian lokalnya ada BB yang distribusi 32,3 M. Untuk pendapatan di kuartal 2 juga minus untuk IPS-nya, jadi amannya sih wait and see aja kalau langsung dibuka merah, kecuali bisa breakout ya, siapa tuh ada yang mau goreng ya, kita lihat aja besok Senin ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk selanjutnya kita cek saham Antam. Antam ini yang masih mencoba bertahan ini di atas 1815. Kemarin kelasnya di 1815 ya. Kalau langsung dibuka merah berarti ada kemungkinan untuk saham Antam akan ngejar 1770. Untuk saham Antam ini sih bagus ya, kalau laporan kuartal 2-nya masih profit sih. Ya nggak bagus, tapi apa ya, masih profit, tapi ya paling nggak masih profit lah. Secara tahunan naik, tapi secara kuartalan turunnya sangat drastis. Untuk saham Antam, ROE-nya juga 15%. Ya ini mungkin karena sentimen itu ya, kalah dengan ya harus bayar itu 1,1 ton emas ya. Untuk Antam sih lihat aja sih di awal market ya, buat patokan kalau langsung merah
bisa tunggu aja di area 1770-an, tapi kalau langsung hijau resistennya ada di 1850. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam tanggal 29 asinya masih keluar di 17,7 M. Kalau kita cek dari tanggal 25 untuk asinya cenderung keluar ya, net sell 31,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Antam tanggal 29 kemarin, untuk asinya sendiri net sell dan lokalnya nampung ya, GR versi lokal nampung 10,5 M. Jadi untuk saham Antam ya sebenarnya asingnya distribusi ditampung oleh lokal. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk besok sih lihat aja di all market, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau disclaimer sih. Ada kemungkinan bisa jadi akan sideways dulu atau konsolidasi di area 1815 sampai 1850, tapi kalau langsung dibuka hijau ya. Dan buat teman-teman mungkin yang minat entry di saham Antam ya bisa pasang antisipasi aja lah amannya, tapi kalau nggak mau pasang antisipasi juga sebenarnya lumayan berani ya untuk saham kelas Antam di hold pun ketika floating loss misal sampai turun di bawah 1800 di hold pun masih berani kalau masuk di area saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer sih ya, amannya untuk besok lihat aja di awal market gimana. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang kemarin juga turun cukup dalam 1,91% ke level 6.425 ya. Jadi ini jebol supportnya juga ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 6450. Untuk besok sih secara teknikal lihat aja apakah bisa breakout di atas 6450 atau enggak. Kalau enggak sekiranya berat buat breakout ya mending jangan buru-buru entry. Takutnya kalau turun terus supportnya lumayan dalam ada di 6100-an ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham SMGR ini, untuk asingnya sendiri net sell dalam 1 minggu terakhir untuk kemarin Jumat juga masih net sell 11,8 M. SMGR ini kalau kita cek secara keseluruhan didistribusi ya, dan yang distribusi ini didominasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net buy YU masuk 5,9 M, cuman aslinya distribusinya lumayan banyak sih kalau dibandingkan dengan nilai transaksi SMGR kemarin Jumat ya. BBAK versi asing net sell 6 M-an lebih. Jadi ya lihat aja di all market sih. Kalau menurut saya sih kalau langsung di merah ya mending wait and see aja lah, jangan buru-buru entry. Tapi lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham SMGR. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT ini yang sahamnya juga turun ya. Jadi untuk saham BRPT kemarin Kamis itu mencoba breakout, hari Jumatnya itu gagal ya, tapi habis itu turun lagi. Jadi buat patokan mungkin secara teknikal untuk support selanjutnya ada di level 1260 1260 1270 lah, itu area support untuk saham BRPT. Misal di area sini ada yang jaga harga, mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy disclaimer sih, siapa tahu bisa mantul naik ya, soalnya ini secara tren juga bullish. Coba kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung di saham BRPT. Kemarin Jumat tanggal 29 asingnya masuk loh, walaupun kecil ya 4,8 M dibandingkan dengan nilai transaksinya kecil. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT kemarin tanggal 29 September secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sebenarnya ya nggak beda jauh-jauh banget sih, cuman emang lebih banyak yang keluar. Market utamanya CCMG, CPPD keempat-empatnya net sell ya, dan mereka juga cenderung scalpingan. Kalau kita cek dari tanggal 25 yang pegang barang paling banyak NI-nya versi lokal ya. Untuk NI-nya hari ini tanggal bukan hari ini, kemarin Jumat nggak ada. NI M N nggak tampil, belum jualan ya. Jadi
Ya, lihat aja area sini sih, perhatikan aja level 1260 ya untuk sampai RPT, semoga bisa mantul di area situ. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu mending dan saja dulu, takutnya akan nguji support selanjutnya di 1180. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita cek saham INKP yang kemarin juga turun ya. Ini saham yang kita bahas kebanyakan turun semua. Untuk saham INKP juga turun, tapi setelah nyentuh level terendahnya ya kemarin Jumat di 10.775 itu ada perlawanan naik ya, jadi ada buyer yang masuk di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau secara teknikal sih untuk supportnya lumayan dalam ya di 10.400. Kalau kita cek untuk transaksinya secara tren bullish sih untuk saham INKP. Misal kemarin Jumat itu nggak ada yang distribusi banyak, ada kemungkinan naik. Untuk aslinya net sell 5,5 M INKP kemarin Jumat tanggal 29 September ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan didistribusi oleh CC yang keluar ini versi asing dan lokal ya. Untuk CC lokalnya net sell 12,9 M, kemudian untuk CC asingnya juga net sell 4,8. Untuk aslinya hari ini yang hari Jumat kemarin yang masuk BKAK Gajah sebagian masuk sih. Kalau kita cek coba dari awal minggu ini itu untuk aslinya cenderung keluar net sell 19,6 M ya. Kalau kita cek dari awal bulan coba untuk aslinya net B loh, masih net B. Siapa yang pegang barang paling banyak kalau kita cek dari awal bulan? CC ya, CC net buy dan AVGB-nya untuk CC di saham INKP itu ada di level 10.350 ya, di area sini sih dekat-dekat area supportnya. Jadi mungkin kalau mau entry sih amannya ya ini di area 10.400 ya kalau menurut saya. Kalau sampai turun lagi ke arah sini ya dan ada yang jaga harga. Tapi untuk besok Senin karena CC-nya kemarin Jumat itu distribusi ya amannya sih wait and see aja dulu ya. Apalagi kalau langsung di kamera bisa tunggu aja di area 10.400. Oke, itu untuk saham INKP dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.